meningkatkan efikasi diri dalam menghadapi krisis seperempat abad. Selamat pagi, 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 jeng jeng jeng. Rentang usia dewasa awal berkisar antara 18 hingga 30 tahun. Sering ditandai dengan kecemasan-kecemasan akan ketidakpastian masa depan tentang pekerjaan, karir, finansial, pasangan hidup, dan lain-lain. Hal ini menurut Robbins dan Gilmer 2001 disebut sebagai krisis seperempat abad atau quarter life crisis. Menurut Centrock 2018, tugas perkembangan manusia pada masa dewasa awal merupakan waktu untuk membangun kemandirian pribadi dan ekonomi, mengejar pengembangan karir, memilih jodoh, belajar hidup dengan seseorang secara intim, memulai sebuah keluarga, serta membesarkan anak. Individu yang bisa mengembangkan keterampilan hidup untuk mencapai tugas perkembangan tersebut akan beralih pada tugas perkembangan berikutnya. Sedangkan bagi individu yang masih dalam proses, mungkin akan merasakan kecemasan dan takut tertinggal atau sering disebut FOMO, fear of missing out. Terlebih lagi, jika individu tersebut selalu membandingkan diri sendiri dan sering dibanding-bandingkan oleh orang lain, sehingga hal ini bisa mengarah pada quarter life crisis. Keadaan ini adalah hal wajar, alamiah, dan dialami oleh semua orang. Krisis dalam rentang kehidupan sebetulnya tidak terjadi hanya pada seperempat abad dan setengah abad saja. Sebetulnya ada 8 krisis psikososial yang dialami individu selama rentang hidup menurut Erikson dalam Wells 2018. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vasquez dalam Herawati dan Hidayat 2020 menyatakan bahwa individu pada awal masa dewasa rentan mengalami quarter life crisis sebagai akibat dari berbagai tekanan pekerjaan dan karir, relasi, identitas diri, serta mimpi dan harapan untuk menjadi dewasa, sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepuasan hidup. Lebih jauh, dikatakan area permasalahan yang paling banyak dirasakan adalah pada area berkaitan dengan pekerjaan dan karir. Ketidakpastian dan perubahan yang konstan tersebut berkaitan dengan rendahnya kepuasan individu terhadap hidupnya secara keseluruhan. Bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis seperempat abad? Karena penyebab utama krisis adalah kecemasan akan ketidakpastian, maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan kemampuan efikasi diri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Efikasi diri atau self-efficacy menurut Wells 2018 adalah kepercayaan terhadap diri yang mampu menunjukkan perilaku penyelesaian masalah yang baik saat menghadapi tantangan hidup. Dalam penelitiannya, Wells menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang pada kemampuan diri untuk bisa menghadapi tantangan, maka semakin rendah kemungkinan tantangan dianggap sebagai krisis, sehingga fase sulit bisa dilewati. Menurut Bandura, sang penemu teori ini, ada 4 cara meningkatkan efikasi diri. Yang pertama, meningkatkan penguasaan terhadap pengalaman atau mastery experiences. Dalam menghadapi suatu kesulitan, yang kamu perlukan adalah ketahanan untuk meningkatkan keterampilan walau dalam kondisi yang tidak nyaman. Intinya, tahan untuk terus berproses. Yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain atau vicarious experiences. Alih-alih membandingkan diri dan iri, pelajari apa yang membuat orang lain berhasil dan adaptasikan sesuai potensi yang ada pada dirimu. Yang ketiga, persuasi verbal atau verbal persuasion. Menurut Wood dan Bandura dalam Wells 2018, jika orang menerima dorongan realistis, mereka akan lebih mungkin untuk mengerahkan upaya yang lebih besar daripada jika diganggu oleh keraguan diri. Maka, fokus pada bicara diri yang positif dan konstruktif, supaya kita bisa membantu diri kita sendiri melewati masa sulit. Yang keempat, regulasi fisik dan mental. Seseorang dapat mempunyai performa yang baik jika ia dapat mengatur
dan memenuhi kebutuhan fisiknya seperti istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi, serta memotivasi diri untuk selalu optimis serta konsisten dalam keadaan apapun. Semoga informasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri dan membersamai pengalaman teman-teman menjadi pengajar muda dalam menghadapi krisis seperempat abad. Selamat pagi, 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 jeng jeng jeng. Layanan psikoedukasi ini hasil kerjasama Indonesia Mengajar dengan Pendidikan Profesi Konselor Universitas Negeri Semarang.